Dan saya Gunawan Agus di Radio Stanley FM. Gimana nih kabar kalian semua? Masih semangat gak di pagi hari ini? Hari ini kita akan bahas topik yang seru nih, tentang kenakalan remaja. Nah, siapa sih yang gak pernah dengar tentang penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di kali ini? Nah, kita juga akan kupas tuntas apa sih itu kenakalan remaja. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bahkan guru ngaji di pesantren Pak Santoso yang dulu. Teman-teman, sebelum kita jauh membahas nih, kalian tahu nggak sih berita yang baru-baru ini terjadi tentang penyalahgunaan narkoba yang seringkali terjadi di kalangan remaja saat ini? Aku juga dengar sih berita itu, Kak Agus. Kok bisa ya mereka punya kepikiran buat tawuran kayak gitu? Nah, agar kita bahas lebih tuntas, mari kita sambut tamu kita kali ini, yaitu Kak Dimas Nanda Aprilio sebagai yang menjadi kiblatnya anak nakal pada zamannya, namun sudah bertobat ya teman-teman. Mari kita sambut Kak Dimas Nanda Aprilio. Halo semuanya. Terima kasih untuk Kak Agus dan Kak Nadia. Terima kasih. Bocah-bocah penerus generasi. Gimana nih kabarnya Kak Dimas? Alhamdulillah sehat. Gimana juga Kak Nadia dan Kak Agus? Alhamdulillah baik. baik. Terus kesibukannya apa nih Kak Dimas? Untuk sekarang sih masih rutin-rutin ikut pengajian di komplek ya. Karena akhir-akhir ini banyak juga ustadz-ustadz dari luar kota yang datang ke komplek saya untuk ngajak-ngajak pengajian di komplek-komplek terdekat gitu sih. Alhamdulillah. Mungkin pada kali ini, kesempatan kali ini kami akan sedikit tanya jawab ya mengenai kenakalan remaja. Apapun itu mungkin akan saya jawab. Pertama, kami ingin tahu nih, apa sih penyebab remaja-remaja melakukan kenakalan remaja seperti halnya penyalahgunaan narkoba? Yang pertama mungkin faktor lingkungan Kak ya. Faktor lingkungan itu yang paling utama di kalangan remaja untuk saat ini, karena faktor pendukung untuk menggunakan narkoba seperti itu atau obat-obatan terlarang itu karena faktor lingkungan dan juga mudahnya akses untuk mendapatkan narkoba itu. Mungkin Kak di zaman sekarang, kalau di zaman saya dulu mungkin masih ngambil ke Thailand, ke Vietnam. Kalau sekarang udah semudah itu, kita beda desa aja udah bisa dapat narkoba semacam itu. Berarti setiap daerah memiliki agen tertentu ya? Agen tertentu dan perlu digarisbawahi itu disembunyikan. Apakah hal seperti ini ada pengamanan dari pihak politik? Sepertinya tetap ada pengamanan dari pihak politik, tapi sesuai yang telah sebagaimana cerita yang teredar, bandar-bandar ini selalu bermain tangan dengan para atasan-atasan di negeri ini Kak. Jadi atasan-atasan di negeri ini selalu memanfaatkan ruang dan waktu mereka-mereka bandar untuk menyebarkan narkoba-narkoba itu kepada anak-anak di bawah umur, seperti itu Kak Agus. Oh, berarti jelas-jelas hal ini ada sangkut pautnya dengan mafia yang berkedok ke pemerintahan ya? Banyak sekali, betul, banyak sekali Kak Agus, betul sekali. Mungkin Anda juga terlihat sedikit banyak tahu gitu ya. Aduh, saya tidak pernah nakal ini. Ya tapi itu pengalaman dari teman saya sih. Cerita dari teman saya itu. Terus kalau untuk solusinya itu bagaimana ya Kak Dimas? Kalau untuk solusi mungkin kita tanamkan kepada anak-anak kita sedari kecil ya. Kita tanamkan, kita jaga lingkungan mereka, kita ketika ada yang berbicara jangan menggandoli anak hingga ia lepas balik, itu bodo amat. Kita coba ikuti mereka, perkembangan mereka karena sesuatu yang berharga adalah menemani mereka dari masa kecil hingga remaja. Jadi kalau yang saya lihat juga banyak pemakai narkoba itu yang udah dilepas oleh orang tuanya sedari kecil. Jadi sehingga banyak yang mereka merasa seolah-olah bebas, tidak ada batasan orang tua tidak melarang, orang tua tidak tahu. Mereka maka dari itu semena-mena menggunakan narkoba. Mungkin solusinya sekarang untuk kita daripada memberantas narkobanya, kita lebih baik memberantas generasinya. Kita putus generasi narkoba itu. Mungkin seperti itu. Berarti faktor awal atau penyebab awal dari penyalahgunaan narkoba ini faktor keluarga ya? Betul, juga bisa sekali faktor utamanya adalah keluarga. Karena banyak anak sekarang yang ingin keluar dari rumah hanya karena tidak kuat ocehan orang tua mungkin, atau kerasnya kehidupan di rumah, atau krisisnya ekonomi di rumah. Mereka ingin keluar dari itu sehingga ia entah menjadi kurir, entah menjadi bandar, atau entah menjadi pengguna narkoba Kak.
Tetapi seringkali juga kita dapat menemukan bahwa ada keluarganya yang harmonis, tetapi mereka berpengaruh dari teman gitu. Nah, itu salah satu juga faktor ketika ada keluarga yang harmonis, seperti kata Kak Agus tadi ya. Seperti kata Kak Agus, keluarga yang harmonis, kenapa kok dia masih tetap pakai narkoba? Karena dari situ dia juga dimudahkan, dilancarkan oleh aksesnya. Dia keluarga dia harmonis, dia punya uang, akhirnya dia bisa membeli narkoba itu. Seperti itu Kak Agus. Mungkin pertanyaan terakhir nih dari kami, bagaimana cara Kak Dimas nanti, semisal sudah memiliki keluarga dan memiliki anak ya, bagaimana cara mendidik Kak Dimas nih ala-ala Kak Dimas begitu, berdasarkan pengalaman ya? Iya. Kalau berdasarkan pengalaman mungkin saya terang-terangan saya akan mendidik dan mengikuti perkembangan anak saya ya. Mengikuti perkembangan anak saya dari kecil. Saya ikuti dia, saya jaga sedemikian ketatnya karena yang saya lihat memang faktor anak-anak penyalahgunaan narkoba adalah mereka-mereka yang terlalu lepas oleh orang tua dan mereka-mereka yang seolah-olah tidak ada batasan, tidak ada border, jadi mereka semudah itu untuk menggunakan narkoba. Itu sih Kak. Baik, terima kasih ya Kak Dimas atas segala jawabannya dan segala penjelasannya. Siap. Sama-sama Kak Agus. Baik teman-teman pendengar setia kami, setelah kita mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari tamu undangan kita Kak Dimas, mari kita sejenak beristirahat dan mendengarkan musik dari Stanley FM. Zaman now, kids 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 zaman now. Dasar bocah-bocah penerus generasi, belum cukup umur masih bau gerasi. Waktu kecil lupa diimunisasi, gedenya udah jarang diawasi. Yang SD udah kasmaran, SMP malah pacaran, SMA udah pelukan, udah ciuman, udah gituan. Pulang sekolah bonceng 3 malah nyasar ke rumah pacar. Lebih murah cabai-cabean daripada yang di pasar. Makanya kalau ngemil jangan dicampur micin. Pengen mabok yang murah, akhirnya hirup bensin. So jadi sosialita, password wifi masih minta. Badan lo bau bedak, udah berani jatuh cinta. Dasar kids zaman now, kids zaman now, kids zaman. Sebelum pembahasan ini benar-benar selesai nih, saya minta Kak Dimas untuk memberikan motivasi, nasihat, dan ajakan kepada generasi muda untuk lebih baik lagi. Itu gimana sih Kak Dimas? Untuk Kak Dimas itu gimana? Mungkin ya kita yang utama adalah kita suatu saat pasti akan menyesali akan hal itu ya Kak Nadia, Kak Agus. Kita akan suatu saat akan menyesali kita telah berbuat seperti itu. Kita pernah terjerumus ke lingkaran hitam. Ya mungkin nasihat dari saya cuma tidak banyak karena saya juga belum sesuci itu ya Kak ya. Mungkin kita lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta mungkin, atau kita lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti ya mungkin produktif dari pagi sampai sore lalu malam hanya untuk istirahat bukan untuk keluar seperti itu Kak. Dan satu pesan saya yang mungkin udah familiar di telinga para pendengar setia Stanley FM ya, narkoba itu merusak anak negeri. Itu mungkin Kak. Tidak terasa ya teman-teman, waktu kita udah di penghujung acara aja nih. Semoga pembahasan kita tentang kenakalan remaja hari ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi lah bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para remaja. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Kak Dimas atas waktunya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Radio Stanley FM yang telah mempersilahkan kami selalu untuk menjadi penyiar daripada siaran radio ini. Terima kasih sudah mendengarkan Stanley FM. Saya Nadia Rahma. Dan saya Gunawan Agustiadi. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan jadilah remaja hebat. Banyak dosa waktu SMA saat kenal ganja, anggur merah orang tua. Pacarku dulu cantik dan lugu, aku jamu-jamu.